Sampurasun, salam budaya, salam lestari, salam lima jari, hutan adat, hutan desa, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, kemitraan, kehutanan. KTHW LMDHGS setelah menanam bambu sama kaum sudah dibuktikan lereng-lereng tidak longsor di Gunung Salak. Dan Bismillahirrahmanirrahim, untuk giat ikut serta untuk pangan nasional, giat pangan nasional akan menanam, sudah menanam kacang koro merah. Ini warna merah, kacang koro merah, dan kacang koro putih. Ini kacang koro putih, ini warnanya putih, jadi merah putih. Ini adalah hasil dari kacang koro merah dan putih yang sudah panen. Kacang koro merah bentuknya mirip pedang. Ini yang putih. Ini hasil pengolahan dari biji diolah jadi tempe dan kecap. Ada lagi kue. Atur nuhun. Sampurasun. Salam budaya, salam lestari, salam lima jari, hutan adat, hutan desa, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, kemitraan, kehutanan. Saya sebagai Ketua LMDH Gunung Salak akan sedang penelitian. Tadi pagi lagi buat lubang dan berikut penanaman kacang koro pedang, dimana tadi pagi sudah saya serahkan ke Gapoktan Taman Sari ya, sebelumnya ke KTH Cibulao, KTH Arca Domas, KTH LBC Lembah Salak, Lembah Ciherang, dan Gapoktan Desa Sukajaya. Nah, pagi tadi membuat lubang ngerumat ya. Ini giat budaya kearifan lokal yang namanya ngerumat. Ngerumat itu bikin lubang. Kalau istilah orang-orang ilmiah itu eufori. Nah, kalau saya giat ngerumat ini dimanfaatkan untuk biar kesuburan tanaman. Salah satunya ada tanaman koro. Ini tanaman koro. Ini tanaman paku jajar yang saya tanam dulu tahun 2023. Ini kaung Arenga pinata. Nah, kegiatan sore ini sambil ngebuburit pemupukan. Jadi setelah dibuat lubang, ditanam dan ngeruat sekarang. Jadi ngerumat itu buat lubang, sekarang ngerawat yang namanya tanaman kacang koro, dimana fungsi yang namanya sekam ayam ini untuk menyimpan air dan memberikan nutrisi nitrogen, fosfor, kalium yang namanya pupuk NPK. Itu udah bagian dari pupuk ini. Yang paling banyak adalah nitrogennya. Ini pemupukan ya. Nanti setelah 3 atau 4 hari ini tanah topsoil, jadi 20 cm dari permukaan itu namanya tanah topsoil. Tanah yang paling subur untuk tanaman sayuran. Jadi tanah untuk tanaman sayuran, tomat, cabai, kacang-kacangan, itu tanah topsoil. Jadi jangan dibuang tanah yang ada di permukaan 20%. Karena yang sudah ke hujan angin itu tanah yang paling subur untuk sayuran. Jadi bukan humus atau tanah vulkanik, tapi tanah topsoil untuk kegiatan pertanian. Flashback, saya dulu nanam cabai di LIVI, di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Botani, di Cibinong, yang bakor nasional. Saya tanam jagung,
tanam cabai, tanam apa namanya pepaya, itu menggunakan tanah topsoil. Kita utamakan media itu tanah topsoil. Inilah tanah topsoil. Jadi di bawah permukaan 20 cm. Ada yang versi 15 cm. Tapi setelah saya lihat kondisi ada yang di Gunung Salak ini itu 20%, 20 cm di permukaan. Setelah ini saya seminggu yang lalu nanam dan dipupuk 3 hari kemudian, dan sekarang sudah keluar bunga. Itu sudah dibuktikan secara realita dan secara ilmiah bahwa kacang koro bisa numbuh di tanah topsoil dan pupuk kandang ayam. Yuk. Karena di bulan Ramadan lanjut. Jadi ini yang seminggu lalu saya tanam. Sebelumnya dibuat lubang, dirumpet juga, dibuat lubang tinggi. Nah, jadi ngerumpet tinggi. Jadi ngerumpetnya itu bikin lubang. Sudah dilakukan lubang awal di seminggu yang lalu. 3 hari kemudian saya kasih pupuk kandang ayam. Nah, ini tanam topsoilnya. Bunga. Ini ada bunga. Nah, tadi pagi saya sempatkan pemangkasan daun. Kenapa ditaruh di sini? Ini fungsinya adalah untuk membantu nutrisi. Jadi daun-daun ini mengandung nitrogen, fosfor, kalium. Jadi ini jadi pupuknya. Ini bunganya. Uh, 120 pohon hanjuang antimas yang saya tanam. Di bawahnya adalah tanaman kacang koro pedang, dimana simbol hanjuang ini satu perjuangan karena Pasundan ada di mahkota di Bekasi. Demikian sekilas informasi tentang budidaya penanaman kacang koro pedang. Kalau di Sunda dipanggilnya kuas. Ada lagi yang manggil namanya bino. Hatur nuhun.